Halo semuanya, melalui video ini kami akan menjelaskan salah satu materi Bahasa Indonesia kelas 12, yaitu kritik dan esai sastra. Langsung aja kita mulai. Berikut akan saya jelaskan peta konsep pada bab ini. Pertama, pengertian, ciri-ciri serta jenis kritik dan esai. Pada bagian ini terdapat pengertian kritik esai, ciri-ciri kritik, jenis kritik. Kedua, perbandingan kritik dan esai sastra. Pada bagian ini terdapat mengidentifikasi unsur pendukung kritik dan esai, membandingkan kritik dengan esai berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang penulisnya. Ketiga itu penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Nah, pada bagian ini terdapat menyusun pernyataan kritik terhadap karya sastra dan menyusun pernyataan esai terhadap suatu objek atau permasalahan. Keempat, analisis sistematika dan kebahasaan esai dan sastra. Pada bagian ini terdapat membandingkan sistematika kritik sastra dan esai dan menganalisis kebahasaan kritik sastra dan esai. Kelima, penyusunan kritik atau esai dengan memperhatikan sistematika kebahasaan. Pada bagian ini terdapat untuk mengonstruksi kritik serta dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaannya. Dan mengonstruksi esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaannya. A. Pengertian, ciri-ciri, serta jenis kritik dan esai. Pengertian kritik dan esai. Yang pertama, kritik. Dalam KBBI, kritik sastra adalah pertimbangan baik buruk terhadap hasil karya sastra. Lewat kritik sastra, penulis dapat mengkritik cerpen, novel, roman, drama, atau puisi. Penulis dapat menyatakan pertimbangan baik dan buruknya karya sastra secara objektif melalui kritik sastra. Kritik sastra mirip resensi, tetapi kritik sastra bersifat lebih ilmiah daripada resensi. Kritik sastra dapat menilai isi, bentuk, atau peristiwa yang terdapat pada karya sastra. Lalu, esai. Pada KBBI, esai adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Esai berisi pendapat atau pandangan pribadi penulis terhadap suatu masalah. Dalam esai, penulis membahas suatu objek yang aktual menggunakan sudut pandang pribadi. Esai berupaya meyakinkan pembaca untuk menerima pendapat atau pandangan. Objek esai berupa permasalahan, seperti masalah ekonomi, kebudayaan, sosial, keamanan, karya sastra, atau politik. Kemudian ciri-ciri. Yang pertama adalah ciri-ciri kritik. Yang ciri-cirinya yaitu memberikan tanggapan terhadap karya sastra. Kemudian memberikan pertimbangan kelebihan dan kekurangan sebuah karya sastra. Lalu menggunakan pertimbangan yang bersifat objektif. Lalu memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya, memberikan alternatif, perbaikan atau penyempurnaan, dan yang terakhir tidak berprasangka dan tidak terpengaruh terhadap penulis. Lalu ciri-ciri esai. Ciri-ciri esai yaitu pertama berbentuk prosa, artinya dalam bentuk komunikasi biasa serta menghindarkan menggunakan bahasa dan ungkapan yang figuratif. Kemudian singkat, artinya esai dapat dibaca dengan santai dan kurang dari 2 jam. Lalu memiliki gaya pembeda. Yang dimaksud adalah seorang penulis yang baik akan membawa diri dan gaya yang khas sehingga membedakan tulisan-penulisan lain. Lalu ada selalu tidak utuh, artinya penulis memiliki segi-segi penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Penulis memilih aspek tertentu saja untuk disampaikan kepada pembaca. Kemudian ada memenuhi keutuhan penulis, yang artinya walaupun esai merupakan tulisan yang tidak utuh, tetapi harus memiliki kesatuan dan cara-cara penulisan. Cara-cara tersebut mulai dari pendahuluan, pengembangan, sampai ke pengakhiran. Di dalamnya terdapat koherensi,
dan simpulan yang logis, mengungkapkan argumennya dan tidak membiarkan pembaca tergantung di awang. Kemudian ada mempunyai ciri pribadi atau bersifat personal. Artinya ciri personal membedakan esai. Ciri personal dalam penulisan esai adalah mengungkapkan penulis sendiri tentang pandangan, sikap, pikiran, dan dugaan terhadap pembaca. Jenis-jenis kritik berdasarkan penerapannya. Yang pertama, kritik induktif adalah kritik dengan memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalam karya. Yang kedua, kritik judisial adalah kritik-kritik yang menganalisis dan menerangkan efek-efek karya berdasarkan permasalahannya, organisasinya, tekniknya, serta gaya penulisannya. Yang ketiga, kritik impresionik adalah kritik-kritik yang berusaha menggambarkan sifat khusus dalam sebuah karya serta mengekspresikan tanggapan penulis yang ditimbulkan secara langsung oleh karya tersebut. Jenis-jenis kritik berdasarkan cara kerja kritikus. Yang pertama, kritik impresionistik adalah kritik yang berupa kesan-kesan pribadi secara subjektif terhadap sebuah karya. Di sini selera pribadi sangat berperan. Padahal selera pribadi itu berubah setiap saat sesuai dengan perkembangan kepribadian orang itu. Yang kedua, kritik penghakiman adalah kritik yang bekerja secara deduksi dengan berpegang teguh pada ukuran-ukuran tertentu untuk menetapkan apakah sebuah karya itu baik atau tidak. Ketiga, kritik teknis adalah kritik yang bertujuan menunjukkan kelemahan-kelemahan tertentu dari sebuah karya agar pengarangnya dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan di kemudian hari secara teknis. Jenis-jenis esai. Yang pertama, esai deskriptif. Esai jenis ini dapat menuliskan subjek atau objek apa saja yang dapat menarik perhatian sang pengarang. Ia bisa mendeskripsikan sebuah rumah, sepatu, tempat kerja, tempat rekreasi, atau sebagainya. Yang kedua, esai tajuk. Esai jenis ini dapat dilihat dalam surat kabar atau majalah. Esai ini mempunyai satu fungsi khusus, yaitu menggambarkan pandangan dan sikap surat kabar dan majalah tersebut terhadap satu topik dan isu yang berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga, ada esai cukilan watak. Esai ini memperbolehkan seseorang atau penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang kepada para pembacanya. Lewat cukilan watak itu, pembaca dapat mengetahui sikap penulis terhadap tipe pribadi yang dibeberkan. 4. Esai pribadi. Esai pribadi hampir sama dengan esai cukilan watak. Akan tetapi, esai pribadi ditulis sendiri oleh pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. Yang kelima, esai reflektif. Esai reflektif ditulis secara formal dengan nada yang serius. Penulis mengungkapkan dengan dalam-dalam dan sungguh-sungguh, dalam hati-hati, beberapa topik yang penting berhubungan dengan hidup, misalnya kematian, politik, pendidikan, dan hakikat manusiawi. Yang keenam dan terakhir adalah esai kritik. Dalam esai kritik, penulis memusatkan diri pada uraian-uraian tentang seni, misalnya lukisan, tarian, pahat, patung, teater, dan lain-lainnya. Esai kritik biasanya ditulis dengan seni tradisional, pekerjaan seseorang seniman pada masa lampau, tentang seni kontemporer. Esai ini membangkitkan kesadaran pembaca tentang pikiran dan perasaan penulis tentang karya seni. Perbandingan kritik dan esai sastra. Kritik dan esai memiliki unsur pendukung. Teks kritik berisi kelebihan dan kelemahan sebuah karya secara objektif, jadi memiliki sifat objektif. Data atau unsur pendukung teks kritik antara lain sinopsis karya, alas dan logis, dan teori-teori yang mendukung. Sedangkan esai membahas masalah dari sudut pandang pribadi penulis, jadi memiliki sifat subjektif. Unsur pendukung yang wajib adalah fakta atau kejadian nyata yang dikritik. Lalu, kritik dan esai dapat dibandingkan berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang penulisnya. Berdasarkan pengetahuan, objek kajian kritik berupa karya, seperti seni musik, tari, film, lukis, puisi, drama, novel, dan cerpen. Objek kajian esai dapat berupa karya dan fenomena. Yang kedua, dalam kritik terdapat deskripsi karya, misalnya karya berwujud buku deskripsinya dapat berupa sinopsis. Yang kedua, dalam esai tidak ada deskripsi ringkasan atau sinopsis karya. Yang ketiga, dalam kritik data yang disajikan bersifat objektif, sedangkan dalam esai tidak selalu membutuhkan data. Berdasarkan pandangan penulisnya, dalam kritik, yang pertama, penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif, disertai data dan alasan yang logis. Dalam esai, kajian dilakukan secara subjektif, berdasarkan pendapat penulis esai. Yang kedua, dalam kritik, penilaian sering menggunakan kajian teori yang sudah mapan,
sedangkan dalam esai jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Yang ketiga, dalam kritik, pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh, sedangkan dalam esai, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, tapi hanya pada aspek yang menarik menurut pandangan penulisnya, namun pembahasannya dilakukan secara utuh. Selanjutnya adalah penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Yang pertama adalah menyusun pernyataan kritik terhadap karya sastra. Tahapan identifikasi unsur pendukung kritik dan esai terdapat 4 tahap. Yang pertama adalah tahap deskripsi. Pada tahap deskripsi, kita harus memaparkan data secara apa adanya. Seperti misalnya kita mendeskripsikan tokoh utama dalam karya sastra tersebut. Selain itu, kita juga mendata latar fiktif ruang dan waktu atau latar sosial tokoh-tokohnya dan mendeskripsikan alur setiap bab atau setiap episode agar pembaca dapat memahami karya sastra yang kita bahas. Yang kedua, tahap penafsiran. Tahap penafsiran merupakan penjelasan atau penerangan karya sastra. Kita perlu menafsirkan karya sastra yang akan kita bahas. Dalam menafsirkan, kita diperbolehkan menggunakan sudut pandang pribadi, namun pendapat tersebut perlu mengandung kelogisan. Yang ketiga, tahap analisis. Tahap analisis merupakan tahap kritik sastra yang sudah menguraikan data. Artinya kita sudah mendapatkan makna dari karya sastra tersebut. Kita sudah membandingkannya dengan karya sastra lain seperti misalnya cerita sejarah atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Dan yang keempat adalah tahap evaluasi. Kita dapat melakukan evaluasi melalui ujian seperti misalnya karya tersebut berbobot, baik, buruk, menarik, maupun juga unik. Kita juga dapat melakukan hal sebaliknya, yaitu memberi tanggapan bahwa karya tersebut jelek atau tidak bermutu. Kritik sastra mencapai kesempurnaan setelah diadakan evaluasi atau penilaian. Kedua, menyusun pernyataan esai terhadap suatu objek atau permasalahan. Langkah-langkah untuk menyusun paragraf dalam menulis esai. Yang pertama adalah menentukan judul esai. Yang kedua, menentukan topik permasalahan. Ketiga, menentukan tujuan penulisan esai. Keempat, menentukan jenis esai. Kelima, membuat kerangka paragraf. Dan setelah membuat kerangka paragraf, barulah kita bisa membuat sebuah esai yang utuh. Setelah itu kita bisa membuat paragraf pembukanya. Dalam membuat paragraf pembuka ini, kita harus bisa memahami dengan betul topik atau gagasan yang ingin kita bahas. Usahakan dalam membuat paragraf pembuka, kita menggunakan penalaran deduktif ataupun penalaran induktif. Penalaran deduktif artinya gagasan pokok tersebut terdapat di awal paragraf, sedangkan penalaran induktif gagasan pokok terdapat di akhir paragraf. Setelah membuat paragraf pembuka, kita membuat paragraf pengembang. Dalam paragraf pengembang, kita memaparkan isi atau pesan yang ingin kita sampaikan kepada pembaca secara detail dan lebih lengkap. Dan terakhir, membuat paragraf penutup yang berisi simpulan dari objek atau permasalahan yang kita bahas. D. Analisis, sistematika dan kebahasaan esai dan sastra. Yang pertama, membandingkan sistematika, kritik sastra, dan esai. Teks kritik termasuk dalam genre teks eksposisi jika dilihat dari segi fungsinya. Karena itu, struktur teks kritik sama dengan struktur teks eksposisi. Yang pertama itu ada pendapat atau tesis, yaitu berupa hasil penilaian terhadap sebuah karya. Yang kedua itu ada penegasan ulang, yaitu berupa data objektif dalam karya beserta dengan alasan yang logis. Yang ketiga itu ada penugasan ulang, yang berupa ringkasan atau pengulangan kembali dengan kalimat yang berbeda. Pada teks esai, struktur teksnya terdiri atas yang pertama itu ada pendahuluan, yang digunakan untuk mengawali esai untuk memperkenalkan topik esai. Terus memberikan latar belakang tempat atau objek. Yang kedua itu isi, yang merupakan bagian pengembang untuk menjelaskan atau mengutarakan pernyataan tesis yang disampaikan pada paragraf tersebut. Yang ketiga itu ada simpulan. Simpulan itu berupa bagian yang diperoleh dengan menulis ringkasan menuai aspek-aspek penting yang bisa dijelaskan dalam bagian isi. Bagian ini juga disertai dengan komentar si penulis terhadap pokok yang dibahas pada esai tersebut. 2. Menganalisis kebahasaan
kritik sastra dan esai. Kaidah kebahasaan dalam teks kritik dan esai adalah yang pertama itu menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Yang kedua itu menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai. Yang ketiga itu menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Yang keempat itu menggunakan kata kerja mental karena bersifat argumentatif. Pada bagian-bagian sebelumnya, kalian telah mempelajari pengertian, isi, sistematika, dan kebahasan teks kritik. Selain itu, kalian juga telah belajar menyusun pernyataan kritik dari sebuah sastra. Pada bagian kali ini, saya akan menjelaskan cara mengonstruksi kritik dengan memperhatikan sistematika dan kebahasannya. Objek dari kritik dapat berupa karya sastra, baik puisi, cerpen, novel, atau drama. Kalian dapat mengonstruksi kritik sastra dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah karya sastra yang akan kamu kritik. Yang kedua, carilah informasi mengenai karya sastra tersebut, berupa data karya sastra maupun penyairnya. Yang ketiga, cermatilah baik-baik karya sastra tersebut. Yang keempat, susunlah konstruksi teks sesuai dengan struktur teks kritik, yakni pernyataan umum atau tesis, isi atau argumen, dan bagian penegasan ulang untuk menegaskan hasil penilaian kamu. Dan yang kelima, susunlah teks kritik berdasarkan konstruksi tersebut. Nah, tadi kita telah membahas cara mengonstruksi kritik sastra dengan memperhatikan sistematika dan kebahasannya. Sekarang kita akan membahas cara mengonstruksi esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasannya. Berbeda dengan kritik sastra yang menyoroti sebuah karya, aspek yang disoroti dalam sebuah esai dapat berupa fenomena tertentu. Fenomena yang dapat disoroti pada pembelajaran kali ini adalah berhubungan dengan karya sastra. Kalian dapat mengonstruksikan esai dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukanlah satu fenomena aktual mengenai kesastraan. Yang kedua, lakukanlah riset dan pencarian data mengenai fenomena aktual tersebut. Yang ketiga, pilihlah sudut pandang yang menurut kalian menarik untuk dibahas. Yang keempat, susunlah kerangka teks sesuai dengan struktur teks esai. Dan yang terakhir, yang kelima, konstruksikan teks esai berdasarkan kerangka tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.